Maka sungguh kemuliaan yang besar pula ini majelis, ini perkumpulan, di dalamnya kita tidak lupa untuk bersalawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau dan meridhoi kita semua, amin Allahumma amin. Bagian yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi di dalam hal seperti ini kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan ketaatan tersebut sama halnya kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir perayaan maulid, pembacaan maulid, sama halnya kita memiliki sedang berziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man warraha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu wa man zarahu faqad istaujaba ridwanallah fi hurulil jannah. Barang siapa salah seorang di antara kita misalkan menulis biografi ataupun manakib seseorang yang muslim, yang mukmin, yang memiliki derajat di sisi Allah, maka sama halnya orang tersebut menghidupkan orang itu. Dan ketika ia baca manakib tadi, ketika ia baca cerita tadi, maka sama halnya ia dalam keadaan berziarah kepada wali tersebut. Dan ketika berziarah, maka kata Al-Imam Mubtadi Al-Hadramiyah melalui Sirul Hadis ini, faqad istaujaba ridwanallah fi hururil jannah. Maka Allah akan memberikan kelapangan bagi mereka di dalam surga. Ini kalau seorang mukmin yang muslim yang saleh wali Allah. Bagaimana yang kalau kita baca, kita hadiri adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sedang berziarah kepada beliau. Kita sedang duduk menghadapi beliau. Maka tentu kita harus pula memiliki adab. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita himbau, ketika pembacaan maulid, hadirkan hati kita. Ketika kita hadir pembacaan maulid, kita hadirkan hati kita. Kenapa? Karena kita sedang berziarah kepada Nabi Muhammad. Maka kita hadirkan pula adab kita di hadapan beliau. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas pernah bermimpi ketika beliau hendak menghadiri perayaan maulid dan beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar daripada pembacaan maulid tersebut. Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat tersebut. Ditanya oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kata beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan pembacaan maulidmu? Kata baginda Rasul, di dalam sana ada yang membawa tumbak. Apa tumbak? Tembakau. Ada yang merokok.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan karena hal yang demikian. Ini dari kurangnya kita menjaga adab. Mau banyak orangnya di pembacaan maulid tersebut ataupun sedikit orangnya, yang penting yang dibaca adalah maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita baca, kita menghadirkan Nabi. Ketika kita hadir di sana, kita berziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diharapkan memiliki adab. Dan ketika kita memiliki adab, maka segala sesuatu keberkahan yang dijanjikan melalui perkumpulan tersebut adalah Allah limpahkan untuk kita semua. Maka begitu pula ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita sedang berziarah. Kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Biasanya Muharram seperti ini beliau diperingati hauliyah beliau. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, pengasas Tarekah Alawiyah. Beliau itu di dalam riwayat, banyak riwayat yang menyebutkan daripada salafun as-salih, ulama-ulama kita di Hadramut, bahwasanya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dalam satu hari satu malam beliau bermi'raj kepada Allah sebanyak 27 kali. Lah, artinya bukan cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermi'raj, tetapi Nabi itu bermi'raj dengan jasad dan ruh beliau. Tetapi Al-Imam Faqih Al-Muqaddam diriwayatkan beliau bermi'raj dengan hati beliau, dengan roh beliau, tidak dengan jasad. Artinya betul-betul menghadap kepada Allah. Makanya juga dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Artinya bukan tidak mungkin kita pun akan mendapatkan mi'raj. Apa mi'raj? Sedang menghadap kepada Allah. As-salatu munajin rabbahu. Salat itu saat bermunajat kepada Allah. Artinya setiap kita melaksanakan ketaatan, apapun itu, sholat, lain sebagainya, itu sedang kita berziarah kepada Allah, sedang menghadap kepada Allah, sedang bercengkrama kepada Allah. Maka ketika kita memiliki hal yang demikian, dalam keadaan yang demikian, maka beradablah. Nah, ini yang susah. Nah, makanya nanti kita akan di akhir-akhir Imam Ghazali akan membahas tentang ketaatan yang sempurna. Bagaimana ketaatan yang sempurna itu kata beliau? Yaitu di dalam hati orang yang mana orang tersebut taat adalah hatinya selalu terpaut mengingat kepada Allah. Setiap masa, setiap waktu ia ingat kepada Allah. Hatinya bukan hati yang lalai. Ini menunjukkan orang yang sudah takarrub kepada Allah, musyahadatul wujud. Nah, ketahuilah kata beliau olehmu bahwa perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu wajib dan ada yang sunnah. Yang fardu itu ialah modal perdagangan, dan dengan modal itu kita akan selamat. Sedangkan yang sunnah itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa derajat kelebihan. Di awal, di mukaddimah kita sudah dijelaskan oleh beliau, manusia agamanya itu terbagi kepada 3, salim, rabih, dan khasir. Salim itu orang yang fokus kepada yang wajib-wajib saja. Sedangkan orang yang beruntung, mereka adalah orang yang menuntaskan segala kewajibannya, menjaga daripada kemaksiatannya, dan ia menambah dengan kesunnah-sunnahan. Maka orang tersebut dihitung beruntung. Nah, jadi ujar beliau, kalau kita mengerjakan yang modalnya, yang fardu, maka kita akan selamat. Dan dengan keuntungan, sedangkan yang sunnah itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa derajat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun
bimisli ada'i maqtaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Artinya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu cara, kata Allah, yang lebih sesuai, yang lebih pas untuk hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku wajibkan atas mereka. Tidak ada satu hal pun yang paling sesuai, kata Allah. Ini ujar Allah Ta'ala. Artinya kalau pian hendak mendekatkan diri kepada Allah, nah ini ujar Allah. Kalau nya hendak mendekat kepadaku, kata Allah, tidak ada yang paling pas kecuali dengan yang aku wajibkan. Apa yang Allah wajibkan? Hal-hal yang Allah fardukan. Salat wajib, puasa wajib, lain sebagainya yang Allah wajibkan adalah hal yang paling mudah mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini ujar Allah, lain ujar kita. Jadi kalau ada ujar orang lain daripada ini, nah ini kada sesuai dengan ujar Allah. Kalau ada orang memadahkan cukup ingat aja, itu jauh lebih baik daripada pian tumbang ruat menyambah tawing. Kalau misalkan ada nangka itulah, misalkan ini ulahan-ulahan ulun aja lah. Kalau misalkan ada nang bepandir nangka itu, lebih baik ingat kepada Allah dengan bujur-bujur ingat daripada tumbang ruat. Artinya beribadah menyembah tawing. Maksudnya nyembah tawing apa? Hadapnya ke sana pas takana tawing. Ini tentu bertentangan dengan hadis qudsi, hadis firman Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, ini ujar Allah. Tidak ada hal yang paling sesuai mendekatkan diri kepadaku. Artinya kalau kita mau menjadi hamba sebaik-baik hamba, menjadi seorang yang berusaha mencapai ridha Allah, kecuali dengan yang fardu. Kalau ada orang meninggalkan yang fardu lalu ia berkata ia dekat dengan Allah, ia mengenal kepada Allah, ini berarti tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, at-turuq ilallah ka'ampasil makhluk, kullu turuqin masdudah ala maniktafai ahl sarir rasul. Jalan menuju Allah itu jalan yang banyak ujarnya. Ujar makhluk ini banyak, jalan menuju Allah itu sampai kepada Allah itu banyak. Tetapi jalan nang ujar itu semua adalah jalan buntu, kecuali jalan yang berasal orang tersebut mengambil asal daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi menyampaikan ujar beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu jalan pun yang paling sesuai untuk mendekatkan diri kepadaku kecuali melalui mengerjakan yang aku fardukan. Artinya kita paham di sini saudara, yang kita gawi ini berarti pas sudah lawan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama itu kada pas lawan jalan Nabi, berarti itu jalan yang salah. Dan senantiasa kata Allah, seseorang hamba menghampirkan dirinya, berusaha lebih dekat lagi kepada Allah dengan menambah amalan yang sunnah-sunnah setelah mereka melakukan yang fardu. Jadi setelah kita berusaha dengan yang fardu tadi, lalu kita tambah pula dengan yang sunnah-sunnah, sehingga kata Allah, aku mencintai, sehingga aku mencintainya. Ini luar biasa sudahlah.
Kalau sudah Allah ridha, Allah cinta kepada hambanya, kira-kira apa hamba ini? Wali lah. Wali min aulia Allah. Hatta uhibbahu. Sehingganya kata Allah, aku mencintainya. Apa sebabnya yang ia gawi? Yang wajib ia kerjakan, dan ia berusaha dengan menambah dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah cinta kepada hamba tadi. Kira-kira jalan kita sudah pas saja ke jalan yang ini? Nah, kalau kita sudah pas, maka tinggal kita berusaha untuk mendapatkan itu tadi. Maka kata Allah lagi, apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Kalau pendengaran Allah ada yang tertutup, yang tersamar dari pendengaran si hamba tersebut, makanya jangan heran kalau wali Allah itu andakannya di sana tetapi bisa mendengar sesuatu yang jauh, bahkan bukan cuman yang jauh, yang di dalam hati kita pun bisa mereka dengar. Kenapa? Mereka tidak menggunakan pendengaran manusia, tetapi Allah yang memberikan pendengarannya. Dan akulah penglihatannya, kata Allah, yang ia melihat dengannya. Makanya ketika mereka melihat tidak ada yang tersembunyi. Dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya. Dan akulah lidahnya yang ia berkata dengannya. Maka apa yang ia ucapkan adalah dari Allah. Dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Sudah adzan? Adzan lah. 45 adzan dulu, sahabat. Ada. Adzan? Belum. 5 menit lagi. Oh, iya. Dan engkau, wahai penuntut ilmu, kata Imam Ghazali, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah kecuali dengan menguasai hati dan menguasai seluruh anggotamu. Pada sekalian masa dan nafsumu bermula dari pagi sampai ke petang. Nah, ini namanya ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat kita beramal. Dari pagi sampai ke petang itu masa kita bekerja untuk Allah. Dari pagi sampai ke petang itu masa kita diberikan dalam pengawasan Allah. Dari kita akhir balik sampai akhir hayat itu masa kita berjuang. Semuanya dalam hitungan, semuanya dalam pertanggungjawaban. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu, dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian. Sebenarnya engkau senantiasa di dalam perhatian Tuhanmu, maka tidak diam suatu yang diam di alam malak, alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahui, seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfiyas sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kalau kita saling berpandangan, kita tidak akan membedakan bisa antara pandangan orang yang senang dengan kita ataupun yang benci dengan kita. Sama-sama pandangan. Kita saling berhadapan, berpandangan, kita tidak tahu di dalam hatinya orang ini memandang kita dengan kekaguman ataupun meremehkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pandangan mata yang tidak kita bisa bedakan tadi. Kita memandang seseorang ini pandangan memiliki adab atau sebaliknya. Kita menghormati atau menghinanya. Allah mengetahui akan itu semua. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui rahasia dan sesuatu yang jauh lebih rahasia, yang tersimpan di dalam hati, bahkan yang jauh tersimpan di dalam lubuk hati kita.
Allah mengetahuinya. Makanya kita disuruh memiliki adab tadi. Adab di dalam ketaatan termasuk tujuan. Orang ini beribadah sama dengan orang yang lain juga. Ia beribadah sama halnya dengan orang yang beribadah pula, tetapi maksudnya berbeda, tujuannya berbeda, keinginannya berbeda. Maka disinilah yang membedakan antara si fulan dan si fulan, membedakan antara orang yang diterima dan yang ditolak, membedakan antara orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dan orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuannya, adabnya, melaksanakan ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah adab-adab di hadapan Tuhanmu, kata Imam Ghazali, baik zahir ataupun batin. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah dan lagi perkasa. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau atur, engkau tertibkan waktumu baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu dari pagi hingga petang. Kadakawa ujar Sidin, kita tidak akan bisa memiliki adab kepada Allah di dalam waktu-waktu yang tidak teratur. Harus kita atur semuanya, harus kita atur segala waktu tersebut. Maka dengarlah baik-baik, karena aku akan menyebutkan, kata beliau, segala yang disuruh oleh Tuhanmu, mulai dari engkau bangun tidur di waktu subuh sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Nah, makanya dikatakan kitab ini kitab yang bisa mengatakan 24 jam. Jadi mulai bangun tidur kita dididik, diberikan nasihat oleh Imam Ghazali supaya aturan kita sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya kita bisa menggawi ini, ikhlas tujuan kita, niat kita karena Allah, tidak ada hasud, tidak ada kesombongan, tidak ada selain daripada ridha Allah, insyaallah jadi wali berataan lah. Sebagaimana yang ulun sebutkan, kisahkanlah ada 3 laki-laki, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, yang berjanji mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Semuanya jadi wali Allah. Adan. Nah, silakan. Jadi adab-adab di dalam ketaatan, yang pertama kata beliau, adab bangun tidur. Hendaklah engkau berusaha, kata Imam Ghazali, ketika bangun tidur supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Kira-kira terbit fajar jam berapa? Jam 5 lewat 10 kalau sekarang lah, kadang jam 5 lewat berapa subuh? 5.15 lewat 10 lah, rasanya lewat 10. Pada pernah melihat, pokoknya bilanya sudah adzan itu berarti subuh pokoknya lah. Nah, setidaknya paling minim pian bangun sebelum jam 5 dianjurkan. Setidaknya kita bangun jam 5, artinya masih ada waktu 10 menit sebelum sholat fajar. Ini paling minim benar sudah. Kalau bisa ya jam 4, kalau tidak bisa mungkin setengah 5. Artinya masih ada jeda beberapa menit, beberapa saat sebelum waktu fajar. Dan hendaklah, kata beliau, ketika kita bangun pertama kali tersebut, zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Yang pertama kali yang meluncur di lisan kita adalah zikir. Yang pertama kali yang tergetar di hati kita adalah zikir, baik di hatimu atau di lidahmu. Nah, dalam riwayat disebutkan,
orang yang tidur itu dalam 3 belenggu syaitan. Orang yang tidur mereka dalam 3 belenggu syaitan. Ketika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, bangun alhamdulillah lah, atau apa bacaannya terserah yang pian hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau yang lebih panjang misalkan, atau Allahu akbar pian bangun alhamdulillah. Maka selama zikir yang meluncur dari lisan kita ketika kita pertama kali bangun, ketika pertama kali kita sadar, maka terlepaslah 1 belenggu syaitan. Lalu kita berwudu ataupun mandi, maka terlepas lagi 1 belenggu syaitan. Lalu kita sholat sunnah yang ringan, takhfif, maka terlepaslah seluruh belenggu syaitan tadi. Maka orang yang seperti ini, orang yang telah melepaskan belenggu-belenggu syaitan yang ia belenggukan ketika kita tidur tadi, maka orang-orang ini akan menjalani hari jauh lebih baik daripada orang lain. Ia dengan semangat, harinya saja dimulai dengan zikir, maka insya Allah hari tersebut dipenuhi keberkahan. Hatinya akan mudah mengingat kepada Allah. Kenapa? Hari tersebut ia mulai dengan zikir. Kalaunya HP, ya insya Allah HP aja pen seharian. Nah, kalaunya misalkan bangun guring, hutang yang diingat, ya hutang aja yang keingatan seharianan. Nah, jadi apa yang di awal, ya itu tadi, maka kurang semangat. Apalagi ndak zikir, ndak wudu, bangun tadi ndak sholat sunnah, maka pian dalam hari tersebut dalam ikatan belenggu syaitan yang masih terikat. Akhirnya apa? Semangat tidak ada, kemalasan menghampiri lah, antusias dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak ada. Begitu pula semangat di dalam mencari dunia pun akan hilang. Nah, ini karena sebab dalam belenggu syaitan. Maka hendaklah, kata beliau, yang pertama kali yang meluncur ketika kita bangun tidur, insya Allah subuh nanti, adalah zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka insya Allah ini jaminan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah hari kita penuh keberkahan. Lalu kita sambung misalkan doa yang panjang lagi, kan ada doa-doa bangun tidur yang panjang. Misalkan yang hafal yang pendek, ketika bangun baca itu. Setelah berwudu mungkin berdoa yang lebih panjang, ya terserah bian, seperti yang ada di dalam kitab ini Imam Ghazali, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang pendek. Lalu yang panjangnya asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wal sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam ala kalimatil ikhlas ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum illa kulli khairin wa na'udzubika an najtariha fi kulli su'an aw najurrahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Intinya pian ketika bangun tidur, satu, kata Imam Ghazali, bangunlah sebelum terbit fajar, artinya belum sebelum subuh. Yang kedua, ketika bangun tadi jangan lupa untuk berzikir kepada Allah, baik secara lisan ataupun dengan hati. Coba pian amalkan malam ini, maka bedakan dengan waktu-waktu yang lainnya. Insya Allah akan kita rasakan, karena ini adalah janji dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berbicara bagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan, adab-adab
bangun daripada tidur, beradab di dalam melaksanakan segala kegiatan, karena kita sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha melihat, karena Allah zat yang maha mendengar, maka sudah sepantasnya kita memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala.